Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Budiman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, akan menjelaskan sedikit tentang materi pendidikan Islam di era kekinian dalam mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Sulfa Potiwa MPDI dan Kak Gina Nurvina dari C MPD. Baik, langsung saja ke materi. Islam di era kekinian. Islam membentuk insan kamil yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara lebih spesifik, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai fundamental yang mengandung dalam sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan diri dan dibangun dari Al-Quran dan Hadis. Sistem pendidikan Islam di era globalisasi, gerakan pembaruan Islam di kalangan kaum muslim di Timur Tengah berlangsung pada saat musim haji. Maka di kala itu menjadi tempat berkumpulnya berbagai ide yang datang dari seluruh penjuru Islam. Pertukaran ide ini dan saling adanya sharing antara penjuru Islam mendapat pendapat merupakan hal yang lumrah dan wajar karena Mekah sebagai melting pot, sebagai tempat bertemunya berbagai ide akan peranan Mekah sebagai pusat penyebaran ide-ide yang sangat dominan. Di dalam pendidikan Islam ini, Munir adalah salah satu yang berpengaruh terhadap pembaruan pendidikan. Menurut jurnal Al-Imam, ada 5 tujuan pendidikan. Yang pertama, meyakinkan masyarakat muslim bahwa pengetahuan adalah hal yang pertama yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Al-Quran, dan bahwa Al-Quran berisi semua pengetahuan yang penting untuk kemajuan umat Islam. Yang kedua, mengenal sistem baru pendidikan didasarkan pada doktrin Al-Quran. Yang ketiga, membangun berbagai lembaga pendidikan dengan kurikulum dan silabus yang baik. Yang keempat, mendorong dan mendampingi pemuda muslim untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Dan yang kelima, menganjurkan para penguasa, pemimpin tradisional dan ulama untuk memberikan perhatian khusus dan bertindak langsung guna mengembangkan sistem pendidikan Islam di negeri merdeka sendiri. Lembaga pendidikan Islam di era globalisasi. Yang pertama, pesantren. Pesantren banyak sekali definisi yang dikemukakan para ahli mengenai pesantren, dan disebabkan semakin berkembangnya dinamika pesantren, maka agaknya semakin sulit mendefinisikannya. Yang kedua, sekolah pemerintahan sejak tahun 1946 telah melaksanakan kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan guna terlaksananya pendidikan agama di sekolah. Yang ketiga, madrasah-madrasah di Indonesia. Baru populer setelah awal abad ke-20, kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatar belakangi oleh munculnya semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah ini sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah. Selanjutnya, problematika pendidikan Islam di era globalisasi. Problematika ini terdapat faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang pertama, relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau human dignity, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter berkesan pihak bawah harus melaksanakan seluruh keinginan pihak atasan. Yang kedua, pendekatan atau metode pembelajaran peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa atau mahasiswa. Yang selanjutnya, profesionalitas dan kualitas. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidikan yang belum memadai. Selanjutnya, biaya pendidikan faktor. Biaya pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi persoalan sendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, dikotomi masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi dalam beberapa aspek, yaitu ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, setara agama wahyu dengan alam. Yang kedua, to general knowledge, kelemahan dunia pendidikan Islam adalah sifat
ilmu pengetahuan yang masih terlalu general atau umum dan kurangnya memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Yang ketiga, lack of spirit of inquiry. Persoalan besar yang lainnya yang menjadi penghambat kemajuan melakukan penelitian penyelidikan adalah tentang kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama beradab-adab, tentu terletak pada kenyataan. Dan yang terakhir, sertifikat oriented, pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam, yaitu Thalib al-Ilim, tentang memberikan semangat di kalangan muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh penuh resiko guna mendapatkan kebenaran suatu hadis, mencari guru di berbagai tempat, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.